Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Pria yang berbicara itu ramping, mengenakan kemeja biru dan tersenyum. Sikapnya sangat lembut, tetapi sepertinya dia sedang bernegosiasi, tetapi sebenarnya dia meminta Sui untuk mengambil risiko dan memilih ramuan untuknya, dan dia duduk di atasnya dan menikmatinya. Di belakangnya, dua sosok abadi mengikuti, semua menatap Sui, mata mereka bermain-main. Sui melirik pria berbaju biru dan berkata tanpa sadar, bagaimana jika aku tidak membantu? Pria berbaju biru itu tertawa dan berkata, tidak, kamu harus membantu jika tidak. Kata-kata tidak dapat diganggu-gugat. Jeritan melengking tiba-tiba terdengar di kejauhan, sosok abadi masuk ke danau magma dan mencoba mengambil, teratai es api diam, tetapi tersapu oleh lava mendidih, tubuh langsung terbakar ke atas. Pada saat kritis, orang ini langsung menghancurkan jimat surat di tubuhnya, jadi dia tidak terlibat dalam danau magma, tetapi seluruh orangnya diselimuti oleh kekuatan aturan ruang angkasa dan menghilang. Ini sudah sama saja dengan tersingkir dalam konferensi perburuan langit ini. Adegan ini merangsang makhluk abadi lain di sekitarnya untuk berubah warna dan tidak berani bertindak gegabah. Pria berbaju biru juga mengerutkan kening, dan segera berkata kepada Sui sambil tersenyum, jangan khawatir, kami akan membantu Anda melindungi hukum, dan kami akan memastikan bahwa Anda tidak akan menderita. Dua orang abadi lainnya juga mengangguk dengan ekspresi lucu. Sebelumnya, mereka telah memperhatikan bahwa Sui bertindak sendirian, dan dengan wajah yang tidak dikenal, dia tidak peduli sama sekali, jadi mereka berani memerintah dan memaksa Sui untuk membantu mereka mengambil risiko. Sui tersenyum dan langsung memulai. Satu langkah ke depan, telapak tangan seperti cakar naga di udara, meraih leher pria berbaju biru itu. Sederhana dan lugas. Pria berbaju biru tampak santai, tetapi sebenarnya dia sudah siap untuk melakukannya. Ketika Sui menembak, bahkan ada sedikit sarkasme di matanya. Sepertinya Sui tidak akan patuh. Hujan darah. Lengan kanan pria berbaju biru itu hancur dan meledak, dan Sui mencengkeram lehernya. Senyum kedua makhluk abadi itu membeku, dan mereka semua terkejut. Pria berbaju biru adalah Raja Abadi Kesempurnaan Agung di Tanah Suci. Meskipun Taoismenya tidak sebagus milik Raja Abadi yang tiada taraf, dia juga kelas 1 di dunia. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia ditekan dan ditangkap dalam sekejap? Ada yang ingin dikatakan, tolong jangan marah, saya bersedia menebus kesalahan dan menebus kesalahan. Pria berbaju biru itu gemetar. Wajahnya pucat dan keringat dingin bercucuran di keningnya. Saat menyadari plat besi yang disebutkan, dia langsung mengakuinya. Sui mendengus dan berkata, sekarang, bantu aku dan bawa kembali ramuan itu. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan pria berbaju biru ke arah danau lava. Tidak. Pria berbaju biru itu berteriak, sosoknya masih di udara, dia akan melarikan diri, tetapi sudah terlambat selangkah. Magma yang menyilaukan menyapu, langsung menutupi pria berbaju biru itu. Untuk sesaat, dagingnya layu, terbakar, dan dengan cepat berubah menjadi abu, menghancurkan tubuh dan jiwa. Bagaimana Anda meninggal? Seseorang berteriak. Apakah dia tidak menghancurkan surat itu? Adegan ini juga menarik perhatian beberapa makhluk abadi di daerah sekitar, dan mereka tidak bisa menahan rasa ngeri. Di tangan Sui, dia bermain dengan jimat surat. Pertama kali dia menangkap pria berbaju biru, dia mengambil jimat surat yang dipegang di tangan kirinya. Pergi. Dua orang abadi yang bersama pria berbaju biru itu berbalik dan melarikan diri. Benar-benar tak terbayangkan, orang kejam macam apa yang terprovokasi kali ini. Setengah jalan, pelangi menyapu dan menyapu ke arah mereka berdua. Sui melakukannya. Karena mereka sudah membunuh, bagaimana dia bisa memberi mereka kesempatan lagi? Yang mengejutkan Sui, tak satu pun dari mereka melawan. Ketika mereka merasakan bahaya, mereka menghancurkan surat itu tanpa ragu-ragu, dan dipindahkan dari dunia ini oleh aturan luar angkasa. Itu adalah pelarian yang cepat. Sui menarik pandangannya dan berhenti memperhatikan, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Di daerah dekat danau magma, mata para dewa yang memandang Sui berubah, dengan ekspresi ketakutan.
Ledakan. Danau lava bergolak dan menjadi lebih bergejolak. Dan teratai es api yang tenang di tengah danau mulai bersembunyi ke dasar danau. Melihat ini, Su Yi tidak lagi ragu-ragu dan langsung menembak. Dia memindahkan kekosongan dan secara langsung mengorbankan tungku penambah langit. Di tungku perbaikan langit, sebuah rune ungu yang indah dilepaskan, membentuk jaring besar, dan sebuah otak mengelilingi lotus es api yang tenang. Ledakan. Gelombang lava melonjak ke langit dan menamparkan ke arah Su Yi. Dengan Su Yi melambaikan jubah lengan bajunya, semua lava cair yang dapat dengan mudah membakar karakter abadi menjadi abu dapat dihancurkan dan dihamburkan. Pada saat ini, melihat tungku penambal langit menyingkirkan lotus es api yang tenang, dan mutasi meningkat tajam. Seluruh danau lava mendidih, seperti letusan gunung berapi, gelombang api mengalir ke langit, mencairkan kehampaan. Para makhluk abadi di dekatnya ketakutan dan mundur. Su Yi, yang terletak di atas danau magma, menanggung bebannya. Namun, dia tidak panik, tangan kanannya sedikit kosong, dan ratusan juta sinar cahaya ungu mengalir dari tungku bersenandung, menutupinya dan menghalangi dampak gelombang api magma. Tanpa cedera. Tapi pada saat ini, cahaya hitam seperti cahaya hitam menyapu dari dasar danau, seperti kilat, dan melesat ke arah Su Yi. Ledakan. Cahaya ungu yang dilepaskan oleh tungku perbaikan surga tertembus. Dan cahaya hitam menembus lurus ke arah Su Yi. Su Yi mendengus dingin, tetapi tanpa melihatnya bergerak, dia meraih kepala ular hitam, dan dengan kekuatan ujung jarinya, makhluk hitam yang tampak aneh itu segera dipenjara, dan kemudian tidak bisa bergerak. Pada saat ini, tungku perbaikan surga telah berhasil menyingkirkan lotus es api yang tenang itu. Seluruh danau magma yang bergejolak juga terdiam. Siapa pria berjubah itu? Betapa kejamnya. Ketika semua orang terkejut, Su Yi menatap ular hitam itu. Su Yi mengangkat tangannya dan melemparkan ular hitam itu ke dalam tungku, berbalik dan hendak pergi. Berteriak. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk mengancam setiap hadiah abadi. Bahkan Su Yi pun terlambat untuk menghindar. Namun, dia tidak berencana untuk menghindarinya sama sekali. Saya melihat jari-jarinya seperti pedang, dan dia kosong. Panah itu hancur berkeping-keping. Kekuatan dominan yang terkumpul pada panah membuat ujung jari Su Yi sedikit mati rasa, seperti tersengat listrik. Tentu saja, ini bukan Su Yi sama sekali. Pada saat ini, sekelompok makhluk abadi meraung dari kejauhan. Pemimpinnya adalah Ma Kun dari agama Taiking. Su Yi juga telah melihat Raja Abadi yang mengikuti Ma Kun. Ketika mereka memasuki Gunung Setan Tianshu, Raja Abadi itu juga hadir. Hanya pada saat itu, para dewa itu memilih untuk bergabung dengan esensi sejati Ma Kun. Su Yi memilih untuk bertindak sendiri. Hei, itu kamu. Ketika Ma Kun tiba, dia jelas mengenali Su Yi dan berkata dengan terkejut, ini benar-benar takdir. Mata Su Yi beralih ke busur biru besar di tangan Ma Kun, dan berkata, baru saja, apakah kamu menyerangku? Ma Kun berkata sambil tersenyum, itu hanya salah paham, jangan tersinggung, apalagi panah ini tidak menyakitimu, kamu, murah hati, tidak peduli. Komentar adalah pernyataan yang meremehkan, dan tidak ada rasa malu atau permintaan maaf sama sekali. Su Yi juga tersenyum dan berkata, oke, jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku tidak akan peduli lagi. Penonton tercengang, dan semua orang saling berpandangan. Senyum di wajah Ma Kun membeku, dan dia berkata dengan tidak percaya, apa yang kamu katakan? Biarkan aku berlutut untukmu. Ini hanya Raja Abadi konferensi, apa yang bisa dibanggakan? Suasananya tegang. Su Yi mengeluarkan kendi, menyesapnya, dan berkata, kamu menyerangku dan berkata aku lancang. Menarik. Ma Kun mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, lupakan saja, jika Anda menyerah pada kesempatan yang baru saja Anda menangkan, saya akan mengampuni tindakan tidak sopan Anda, jika tidak. Berteriak. Pedang ditebas dari langit. Wajah Ma Kun sedikit berubah, dia melambaikan telapak tangannya dan mencubitnya, dan mengguncangnya dengan keras. Tapi dalam sekejap, dia dihancurkan oleh energi pedang, rambutnya acak-acakan, bibirnya batuk darah, dan pakaiannya dihancurkan oleh energi pedang, dan dia tampak berantakan.
Ini mengejutkan penonton. Ma Kun adalah sosok abadi dari agama Taiking, tidak hanya memiliki status bangsawan, tetapi juga memiliki Taoisme yang sangat kuat. Siapa yang menyangka bahwa dia akan dikalahkan dengan pedang? Kamu berani menentang Tai Puritanku? Apa kamu tidak takut balas dendam? Ma Kun sangat marah. Para raja abadi di sekitarnya juga terkejut dan marah. Su Yi tidak memperhatikan dan langsung menemui si pembunuh. Ayo, bunuh dia. Ma Kun berteriak, mengorbankan harta karun di bagian bawah kotak pers, dan memimpin sekelompok makhluk abadi untuk membunuh. Sayangnya, mereka tidak tahu seberapa menakutkan lawan yang mereka hadapi kali ini. Hanya dalam beberapa kedipan mata, di bawah tatapan menakutkan orang-orang di kejauhan, sosok Su Yi seperti cahaya yang menyilaukan, menekan semua musuh dengan momentum menghancurkan orang mati. Ledakan. Pertempuran telah berakhir. Para raja abadi di kejauhan ketakutan, punggung mereka menggigil kedinginan, dan mereka semua ragu dalam hati mereka, apakah Shenmu ini juga raja abadi yang tiada taranya? Jika tidak, mengapa begitu kuat? Su Yi sedikit tidak puas. Gagal membunuh lawan, hanya tersingkir, yang membuatnya menyesal. Tapi tidak mungkin, ini adalah konferensi perburuan surgawi, setiap raja abadi membawa surat penyelamat hidup, jika Anda ingin memburu lawan, Anda hanya dapat melakukannya dengan kejutan. Lain kali Anda bertemu lawan, Anda harus lebih rendah hati, dan ketika Anda melakukannya, Anda harus lebih tegas dan agresif, sehingga lawan tidak dapat menggunakan penyelamat hidup pesona. Su Yi berpikir dalam hati. Di luar gunung ajaib Tianshu. Di dojo itu, dengan gelombang fluktuasi ruang, dua sosok abadi muncul dari udara tipis. Adegan ini membuat para raja abadi yang hadir tercengang. Konferensi perburuan langit baru saja dimulai kurang dari 2 jam sebelum seseorang tersingkir. Kepala sekolah, kakak senior Jing Feng terbunuh. Seorang raja peri berteriak sedih. Jing Feng adalah pria berbaju biru yang mati di bawah tangan Su Yi di tepi danau magma. Apa? Ada keributan di antara penonton. Begitu konferensi perburuan langit dimulai, seseorang meninggal. Siapa yang melakukannya? Seorang pria parubaya yang perkasa bertanya dengan wajah marah. Kalau tidak salah, orang itu adalah Shenmu. Asian Jun mengertakkan gigi dan berkata, Shenmu. Nama itu membingungkan sebagian besar orang yang hadir, karena di masa lalu, saya belum pernah mendengar tentang Raja Abadi No 1 di alam abadi. Kelopak mata Tang Ling melonjak, dan dia tersenyum pahit di dalam hatinya, sesama Taois Su, apakah ini terlalu ganas? Memenangkan raja dan mengalahkan bandit, di konferensi berburu surga, keterampilanmu tidak sebaik manusia, dan kematian tidak dapat dihindari. Apakah kalian berdua masih ingin membalas dendam? Tang Lingqi berbicara dengan suara yang dalam. Banyak raja abadi mengangguk dan setuju dengan pernyataan ini. Adegan seperti itu menyebabkan keributan lagi di antara penonton. Mengapa orang lain tersingkir? Dan juga menghilangkan 7 orang sekaligus. Marken, ada apa? Raja abadi dari Sekte Taiking berbicara dengan suara yang dalam. Dia mengenakan jubah piton, penuh keagungan, dan namanya Wu Lingkong. Wajah Ma Kun penuh dendam. Ini Shenmu lagi. Untuk sementara waktu, Raja Abadi yang hadir tidak bisa tidak terkejut. Hanya satu orang, dalam waktu sesingkat itu, untuk melenyapkan begitu banyak orang dan membunuh satu, ini tidak mudah. Saudara Tang, sejauh yang saya tahu, partisipasi Shenmu dalam konferensi perburuan surgawi ini adalah tempat yang diberikan oleh keluarga Tang Anda, kan? Raja Abadi Sekte Taiking Wu Lingkong memandang Tang Jinhong yang sedang duduk tinggi di atas tahta. Tang Jinhong. Sebuah barang antik yang sangat tua dari keluarga Tang, yang telah mengasingkan diri di tahun-tahun sebelumnya dan mengalami bencana era kejatuhan abadi. Kali ini, keluarga Tang mengadakan konferensi berburu surga dan langsung memindahkan barang antik tua ini keluar kota. Bagus. Ekspresi Tang Jinhong tetap tidak tergerak, dan dia berkata dengan ringan, Shenmu ini adalah bakat langka, dan kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan abadi yang tiada taranya. Tidak rugi dikalahkan olehnya. Ladang berguncang, tidak kalah dengan peri yang tiada taranya. Kebenaran seperti itu sangat melebihi harapan orang-orang yang hadir.
Seorang raja abadi berkata dengan emosi, keluarga Tangmu bersembunyi terlalu dalam, jika aku tahu bahwa Senmu tidak mudah, ketika aku menebak siapa yang bisa menjadi pemimpin konferensi perburuan surgawi ini, aku pasti akan bertaruh padanya juga. Ada juga raja abadi yang penasaran, jadi, kalau begitu, Senmu telah direkrut oleh keluarga Tangmu. Tang Jinhong menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, keluarga Tang saya ingin melakukan ini, tetapi sayangnya, Senmu memiliki ambisi yang tinggi dan tidak dapat digunakan oleh keluarga Tang saya. Perkataan itu membuat para Immortal King terkejut dan terlihat berbeda. Bahwa Senmu benar-benar menolak ajakan keluarga Tang. Hanya Tang Lingqi yang terlihat aneh, dan apa yang dikatakan leluhur Jin Hong memang benar. Namun, bukan karena Sui menolak keluarga Tang mereka, tetapi keluarga Tang mereka tidak berani melakukannya sama sekali. Di keluarga Tang saat ini, hanya dia dan leluhur Jin Hong yang tahu identitas sebenarnya Senmu. Demikian pula, hanya mereka yang tahu bahwa begitu orang tahu bahwa Senmu adalah Sui, hanya Raja Abadi yang hadir, saya takut saya tidak bisa membantu tetapi datang ke pintu. Konferensi perburuan langit semacam ini menarik, tapi saya berharap ada lebih banyak kuda hitam seperti Senmu, membuat konferensi perburuan langit ini penuh dengan variabel. Raja Abadi tersenyum dan berkata, dengan cara ini, secara alami akan ada lebih banyak variabel dalam perjudian di antara kita, dan kesenangan tidak ada habisnya. Tiba-tiba terdengar gelak tawa di lapangan. Dan Ma Kun dan para abadi yang disingkirkan oleh Sui semuanya tercengang. Belum lagi tersingkir, mereka menjadi foil seperti badut, sehingga Senmu berhasil menarik perhatian para raja abadi yang hadir. Malu. Gunung Ajaib Tianhun. Sui meninggalkan danau magma dan melanjutkan perjalanan lagi. Teratai es api terpencil ini adalah harta langka surga dan bumi. Setelah saya membuktikan alam imajiner, itu dapat digunakan untuk mengkonsolidasikan Taoisme saya. Sui sedang bermain dengan inti ajaib seukuran almond. Nilainya jauh lebih besar dari 2 magic core yang dia kumpulkan sebelumnya. Inti ajaib ini dapat digunakan untuk meredam ki, darah, dan fisik, dan juga berguna ketika saya membuktikan dunia virtual. Sui membalikkan tangannya untuk menyingkirkan inti sihir, meletakkan tangannya di punggungnya, dan bergerak maju sambil merasakan napas langit dan bumi. Setengah jam kemudian. Ledakan. Di atas awan, sekelompok kelelawar perak tiba-tiba menyapu, padat, ribuan dari mereka, seperti badai perak, menyapu ke arah Sui. Kelelawar perak dengan wajah dan taring biru ini penuh dengan darah dan sesak napas, dan mereka ganas dan menakutkan. Suara siulan dari bibir mereka membentuk riak sonik seperti lautan yang meluap, yang cukup untuk dengan mudah menghancurkan jiwa peri. Sui berinisiatif untuk menemuinya. Dentang. Pedang ki vertikal dan horizontal, bersinar selama 9 hari. Dari kejauhan, Sui sendirian, tetapi seperti angin dan awan, membunuh pasukan kelelawar perak berkeping-keping, dan darah menghujani seperti air terjun. Dalam beberapa saat, Sui berhenti. Kekosongan dipenuhi darah, dan tanah dipenuhi dengan mayat kelelawar perak. Akhirnya, biarkan Sui menemukan 39 inti ajaib dari medan perang, penampilannya hanya bisa dianggap biasa, jauh lebih sedikit daripada inti ajaib yang mengumpulkan darah ular yang sebenarnya. Iblis di area luar ini terlalu tak tertahankan. Sui menyadari bahwa mungkin hanya dengan memasuki pedalaman inti gunung ajaib Tianshu dia bisa mendapatkan lebih banyak inti ajaib dan penampilannya akan lebih tinggi. Di jalan berikutnya, Sui tidak pernah berhenti, dan kadang-kadang menghadapi serangan monster, jadi dia langsung membunuhnya tanpa ada niat untuk mundur. Di perjalanan, dia juga bertemu dengan beberapa karakter abadi lainnya, tapi sayangnya, dia tidak pernah bertemu Gong Nanfeng dan Chu Batian. 1 hari kemudian, Sui berdiri di depan sebuah lembah yang dipenuhi kabut hitam. Pada titik ini, dia akhirnya menyadari satu hal, ketika dia menggunakan jimat rahasia itu untuk bergabung dengan Tang Yuyan, wanita ini juga sedang dalam perjalanan, berjalan di kedalaman Chaotian Hunting Demon Mountain pergi. Apakah dia mencari peluang, dan dia tidak pernah berhenti? Sui sedikit mengernyit. Setelah memikirkannya, dia terus bergerak maju. Pokoknya, mereka pergi ke kedalaman Gunung Tianshu,
jadi bukan apa-apa. Melintasi ngarai yang diselimuti kabut hitam, pemandangan di depanku tiba-tiba terbuka, dan muncul perbukitan. Lalu, Su Yi melihat pemandangan yang aneh. Seorang biksu berjubah biksu, dengan wajah tampan dan wajah tampan, berdiri di depan sebuah bukit, memegang mangkuk di satu tangan dan segel harta karun persegi di tangan lainnya. Di depan biksu, sekelompok sosok abadi berdiri di sana dengan gemetar, dan ekspresi semua orang dipenuhi dengan kecemasan dan kegelisahan. Biksu itu membuka mulutnya, wajahnya setampan anak muda, dengan tatapan serius dan penuh kasih sayang. Seorang abadi tergagap dan berkata, "Zuoyun Buddha, Anda memiliki hati yang baik, mengapa Anda ingin menggunakan kekuatan gaib Anda yang besar untuk menjebak saya di sini?" Rendah hati. Keabadian tak tertandingi dari kuil Lianhua, raksasa kekuatan Buddhis, lahir dengan akar kebijaksanaan, diakui sebagai putra Buddhis di dunia, dengan keberuntungan besar, dan Taoismenya telah mencapai puncak alam suci. Pada saat ini, Zuoyun tampak bersimpati dan berkata, "Semua orang telah salah paham, alasan mengapa para biksu malang tinggal bersama Anda adalah untuk berpindah patah dengan Anda, dan saya mohon Anda untuk menyumbangkan inti ajaib pada Anda. Tubuh untuk para beku yang malang. Semuanya." Segera, seorang raja abadi berkata dengan marah, "Sial, jika kamu merampok, kamu akan merampok, dan kamu akan meminta sedekah. Kamu terlalu botak." Ledakan. Dia mengambil tas besar dan melolong kesakitan. Kerumunannya menakutkan. Biksu Zuoyun ini tampan dan baik, dan wajahnya penuh kasih sayang, siapa yang bisa membayangkan bahwa dia begitu kejam? Su Yi terkejut. Tangan biksu ini sangat hitam. Berbicara, dia menyerahkan mangkuk di tangannya. Zuoyun segera merasa puas, dan menyebut nama Buddha, "Baguslah Buddha yang tak terukur, teman-teman tahu baik hati, murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri, dan akan ada berkah di masa depan." Raja abadi sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk memarahi, "Bersikap baik kepada ibumu, bermurah hati kepada ibumu, dan memberkati ibumu." Bajingan ini juga putra Buddha dari kuil Lianhua raksasa Buddha. Seperti sampah penyanyang palsu. Donatur ini, giliranmu. Zuoyun melihat keabadian berikutnya. Di antara mereka, seorang raja abadi hanya menyerahkan sebagian dari inti sihir di tubuhnya, berpikir bahwa dia bisa lolos begitu saja, tetapi Zuoyun melihatnya sekilas, dan langsung menyebut harta karun. Segel di tubuhnya, menghancurkan kepalanya dan berdarah. Ayah dan ibu menangis, dan akhirnya dengan jujur menyerahkan semua inti sihir. Melihat semua ini, Su Yi akhirnya melihat bahwa biksu Zuoyun ini jelas merupakan alternatif dalam agama Buddha, tidak hanya kejam, tetapi juga tak tahu malu. Hanya memikirkan ini, Su Yi tiba-tiba menyadari bahwa Zuoyun di kejauhan mengalihkan pandangannya ke samping. Pertemuan adalah takdir, donatur ini mohon tetap tinggal. Zuoyun berkata, seolah-olah dia takut Su Yi akan melarikan diri, dia mengambil satu langkah, bunga teratai di bawah kakinya, dan datang ke Su Yi dalam sekejap. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.